Selamat pagi, pemirsa, apa kabar Anda? Pagi hari ini, langsung dari Media Center Geraha BNPB Jakarta, saya Andromeda Mercury akan mengajak Anda membahas mengenai bagaimana sebenarnya kondisi di tengah pandemi, kita menciptakan suasana yang baru. Ini sudah 7 bulan lebih, bukan hanya saya, tapi juga Anda yang di rumah, orang tua dan juga anak harus beradaptasi dengan perubahan ini. Menciptakan suasana yang menyenangkan, itu yang paling penting. Di rumah lama-lama, tapi suntuk dan juga bawaannya kesal, itu yang bahaya. Nah, apalagi yang menemani anaknya dalam proses belajar daring. Jangan sampai tersulut emosi. Biasanya yang tersulut emosi kerap viral dan juga ikut dibully oleh netizen. Pagi hari ini yang menarik topik yang diangkat yakni mengajak anak-anak bergembira di masa pandemi. Ada caranya, ada strateginya bagaimana anak-anak agar bisa mengalir di rumah meskipun minim sekali aktivitas yang biasanya sekolah dalam hitungan 3-8 jam. Tapi kali ini hanya di rumah saja. Buatlah anak Anda agar tidak bosan beraktivitas. Ada pakar-pakar yang akan kami hadirkan untuk Anda. Di antaranya ini tidak bergabung di studio tapi dari luar ada Dr. Seto Mulyadi, MPSI psikolog, praktisi keluarga dan anak, dan juga Ketua Umum Lembaga Perlindungan Anak Indonesia. Selamat pagi, Kak Seto. Iya, selamat pagi Mas Andromeda. Sehat, Kak Seto ya. Selamat pagi juga semua Mas Rudianto, Ibu Dewi Alfian, juga Mbak Anabel. Semangat terus. Semangat terus Kak Seto. Tadi Kak Seto sudah menyapa. Ini basis Emerald Bags dan juga produser musikal anak Cerita Dalam Lagu. Mas Rudianto, selamat pagi Mas Rudianto. Halo, selamat pagi Mas Andromeda. Dari suara udah suara emas tuh kalau udah cuma 2 kata yang keluar udah nyaring banget Mas ya. Jadi minder suara saya Mas sebagai penyiar Mas dengan suara Mas Rudianto. Mbak Dewi Alfian, orang tua dari Anabel. Mbak Dewi Alfian, dari raut wajahnya saja sudah kelihatan perjuangan yang mendidik anak Mbak Dewi ya. Mbak Dewi, apa kabar? Selamat pagi. Pagi. Sehat Mbak Dewi ya. Kemudian Anabel kelas berapa? Anabel? SMP kelas 8. SMP kelas 8, ya. 8? Iya. Oke, wah sudah 7 bulan lebih Anabel ya belajar dari rumah ya. Senang atau bosan? Kadang-kadang pertama-tama bosan sih. Sekarang kesenangan ya? Kesenangan. Kalau bisa terus ya? Iya. Jangan dong Anabel, guru-guru juga pengen ketemu Anabel langsung. Iya. Nah, sebagai informasi, pemirsa, kondisi studio telah disanitasi, mic yang kami gunakan sudah didisinfeksi dan senantiasa menjaga jarak. Anda perhatikan jarak kami, tidak ada yang terlalu rapat dan tidak terlalu jauh. Acara ini juga memperhatikan protokol kesehatan dan ditujukan untuk semua kalangan. Sebelum memulai diskusi, mari kita gunakan hand sanitizer masing-masing. Jangan saling pinjam, gunakan masing-masing. Sudah memegang semua? Saya meletakkan mic terlebih dahulu. Oke, hand sanitizer dikantongi lagi. Jangan sampai saya bawa pulang untuk persediaan saya kan. Selama diskusi kami juga terus mengenakan masker. Oke, ini sebagai bentuk dan juga komitmen kami mematuhi aturan dari protokol COVID-19. Sebelum ke Kak Seto, saya mau ke Mas Rudianto terlebih dahulu. Mas Rudianto, tadi Mas Rudianto sudah menyanyikan ya Mas ya, sambil mengiring Anabel. Itu kan tadi kan lagunya kan Ingat Pesan Ibu dari Padi Reborn. Nah, kali ini saya mau nanya kenapa tertarik menggarap drama musikal anak dengan cerita dalam lagu. Inspirasinya sebenarnya dari mana ini Mas Rudianto? Kalau cerita dalam lagu ini inspirasinya sih sebenarnya dari kecil. Udah kepengen bikin. Dari gitu. kecil berapa puluh tahun yang lalu Mas? Nah, nggak usah diomongin deh. Ya. Enggak, memang saya seneng ada passion di situ untuk membuat sesuatu yang ada kaitannya dengan anak-anak. Terus kedua, kenapa tertarik? Ya itu tadi, kalau ditarik mundur, ini bisa cerita sedikit ya. Kalau ditarik mundur, awalnya dari saya bikin challenge Salam Hore. Apa itu challenge Salam Hore itu bukan sekedar anak-anak bernyanyi, tapi di situ ada challenge tantangannya, di situ ada pendidikannya juga dengan versi saya gitu ya. Nah ternyata anak-anak banyak yang berminat di situ. Nah dari situ saya kembangin lagi sama anak-anak yang sudah jadi satu tim sama saya. Baru kita bikin cerita dalam lagu. Gitu. Bentuknya bukan drama ya. Bentuknya jadi lebih kepada
anak-anak bercerita tentang pengalamannya tapi dalam bentuk lagu. Jadi beda sama drama musikal. Oke, butuh proses berapa lama itu, Mas Rudianto? Kurang lebih 3 bulan. 3 bulan itu produksi dari rumah masing-masing bersama anak-anak juga dari rumah masing-masing. Tapi karena memang sudah passion, jadi ya menggarapnya dengan cara yang bahagia, Mas ya. Harus Senang aja gitu kan senang dalam sebuah proses pembuatan lagu ini kan, Mas ya. banget. Oke. Dan dapat energi positifnya dengan anak-anak juga ya, mereka juga seneng, mereka seneng ngedit, mereka juga seneng bikin video sendiri di rumah, jadi ya kita tektokannya ya lancar. Poinnya menarik ketika Mas Rudianto mengatakan mendapatkan energi positif berbarengan dengan anak-anak, Mas ya. Ya. Nah, ini Ibu Dewi, saya mau minta pandangan ini sebagai orang tua, bagaimana sih sebenarnya Ibu Dewi ini mendampingi anak dalam proses belajar mengajar selama di rumah, Ibu Dewi? Halo. Selama di rumah, selama pandemi ya gitu ya. Nah, selama pandemi ini memang kan anak-anak ini kan sempat merasa bosan ya. Dia sempat merasa bosan karena kan nggak bisa kemana-mana. Ya. Tapi saya membebaskan anak saya tuh untuk terserah kamu mau melakukan kegiatan apa, yang penting positif, yang penting kamu bisa mengolah bakat kamu. Soalnya dia berbakat dalam bernyanyi, dia berbakat dalam melukis, apapun itu selagi positif saya dukung untuk dia mengembangkan bakatnya gitu. Nah kebetulan Annabel ini hobi banget nyanyi dia hobi banget nyanyi. Jadi dalam masa pandemi ini dia mengisi kegiatan dengan ikut challenge dari Om Rudi ini nih. Nah itu sangat membuat dia tuh jadi semangat lagi. Sebelumnya kan dia bosen dan di rumah nggak tahu mau ngapain apa. Tapi karena ada challenge ini, anak-anak itu memang hobi dengan challenge, suka dengan sesuatu yang tantangan gitu. Jadi entah apakah itu anak-anak memang suka tantangan gitu. Jadi pada saat dia lagi bosan, dia lihat Instagramnya Om Rudi, dia melihat ada challenge mengcover lagu anak-anak, karena dia pun juga sendiri suka menyanyikan lagu anak-anak. Ada gitu. motivasi juga ya, Mbak Dewi ya. Suka menyanyikan lagu anak-anak, lagu rohani gitu ya. Jadi dia merasa tertantang karena challenge dari Om Rudi ini ternyata tuh berbeda dengan challenge yang lain gitu. Berbedanya itu ada level-levelnya ternyata gitu. Kalau biasanya dia kalau ikut challenge yang lain tuh satu ini selesai gitu. Nah, tapi ini ada level-levelnya, itu yang bikin dia tertarik. Terus juga menyanyikan lagu yang belum pernah dipublikasikan. Nah, itu yang bikin dia tertarik untuk ikut. Kalau Mbak Dewi kan sebagai orang tua bisa dikatakan menemukan triknya bagaimana cara membuat suasana menjadi bahagia bersama anak. Nah ini kita tanyakan langsung ke pakarnya, Kak Seto. Bagaimana sih Kak Seto kalau dari pandangan Kak Seto mensiasati perubahan situasi selama pandemi, Kak? Ini kan sudah 7 bulan lebih, Kak ya. Terutama bagi orang tua yang memiliki anak-anak yang usianya masih sekolah ini, Kak Seto. Iya, baik Mas Andromeda. Kalau kita katakan menyiasati perubahan situasi, jadi situasinya berubah kan, kita harus menyadari bahwa setiap orang punya daya adaptasi, kemampuan untuk menyesuaikan diri, beradaptasi. Jadi karena ada situasi berubah, orang tua juga harus berani berubah menjadi lebih tenang, lebih sabar, lebih gembira, lebih kreatif, lebih penuh rasa syukur dan sebagainya. Jadi dengan berubah begitu, kita memosisikan menjadi sahabat anak-anak, menjadi temannya anak-anak. Apalagi kan kita tahu anak-anak biasanya gembira bertemu dengan teman-teman di sekolah, tiba-tiba sekarang harus di rumah. Nah kalau di rumah ini istilahnya nyokap dan bokap terus memosisikan sebagai bos, sebagai komandan yang main perintah saja, ya anak-anak lama-lama nggak betah gitu. Tapi harus sampai anak berpendapat kalau yang remaja, wah nyokap dan bokap tuh gue banget deh gitu. Jadi bisa ngerti perasaan sang anak, termasuk yang remaja. Jadi bersahabat, berteman lah, berdiskusi, apa-apa dibicarakan bersama, sehingga anak merasa ya sudah nyaman sekali berada di rumah. Mungkin itu kunci utamanya, Mas Andromeda. Baik, siap Kak Seto. Jangan sampai saya bilang siap,
siap bokap, siap nyokap. Jangan sampai ya, Kak Seto. Kan bukan komando ini ya, Kak Seto ya. Iya, iya. Tapi menarik, Kak Seto. Kalau ini kan contoh yang sudah kita hadirkan ini, Anabel sudah memiliki bakat, ada potensi bernyanyi. Lalu bagaimana untuk mengembangkan bakat mereka selama pandemi ini, Kak Seto? Biasanya mereka mungkin berinteraksi sama teman-temannya di luar rumah. Tapi kali ini di rumah saja sama orang tuanya. Enak kalau orang tuanya jago nyanyi. Kalau nggak sesuai dengan bakat anaknya. Iya, paling tidak yang perlu ditumbuhkan adalah apresiasi terhadap setiap bakat atau potensi anak. Jadi sekarang ini anak ditumbuhkan perasaan gembira dan percaya diri. Nah, percaya diri itu diapresiasi. Jangan hanya terus dibawa ke ranah akademik saja. Ayo belajar matematika, ayo mana biologinya gimana, fisika. Yang pinter nyanyi, wah oke, nyanyi coba misalnya. Mungkin sambil entah direkam, mungkin juga kalau komunikasi dengan guru nyanyi dan sebagainya kan bisa disiasati juga melalui media virtual. Tapi paling tidak apresiasi dari orang tua terhadap potensi setiap anak yang berbeda. Yang pinter nyanyi diapresiasi, mungkin direkam, disebar ke kakek, nenek, atau teman-teman ayah dan bunda. Yang pinter gambar juga, yang pinter menari juga dan sebagainya. Jadi anak ditumbuhkan perasaan percaya diri, bangga menjadi diri sendiri karena ada apresiasi dari lingkungan keluarga. Tapi kalau anak selalu digiring ke ranah akademik saja, lama-lama anak juga frustrasi begitu. Jadi hargai setiap anak itu unik, otentik dan tidak terbandingkan. Setiap anak istimewa. Nah di situ anak merasa nyaman dalam keluarga begitu. Luar biasa nih Kak Seto. Semoga orang tua yang nonton langsung tersadar, Kak. Yang kemarin mungkin memarahi, pagi hari ini langsung mengapresiasi anaknya. Kita tanyakan langsung kepada Anabel. Sebagai seorang anak, ini cerita sejujurnya loh, Anabelnya. Kalau dari Anabel merasa gembira, tidak ada paksaan sama sekali dari orang tua, Anabel, enjoy nggak ketika mengembangkan bakatnya, kemudian berinteraksi juga dengan keluarga? Kan biasanya sama teman-teman ya. Gimana Anabel ceritanya? Enjoy sih sebenarnya. Nah, di rumah ini kan aku jadi lebih banyak aktivitas lah nyanyinya. Ya lebih juga bisa bond sama orang tua gitu. Ya gitu aja sih. Tapi mama juga baik kan di rumah? Oh, baik Tidak ada banget. paksaan sama sekali kan? Nggak ada kok. Ini bukan karena kita live streaming jadi Anabel nggak mengaku kan, bukan ya? Enggak. Tapi yang paling berkesan apa sih di rumah selama berinteraksi dengan orang tua sama keluarga gitu dari Anabel sehingga merasa ya ini sebuah proses yang baru dan saya bisa mengikutinya serta mengembangkan bakatnya Anabel sendiri. Dalam situasi seperti ini sih lebih bisa kayak menghabiskan waktu dengan keluarga gitu. Misalkan waktu dengan keluarga, kan dulu-dulu kan kalau misalnya belum ada masa pandemi begini kan kayak jarang gitu. Kayak ya sekolah, banyak tugas, banyak sekolah kan, urusan sekolah, dan kita udah jarang gitu kayak menghabiskan waktu dengan orang tua, udah jarang. Dan dengan masa pandemi ini ya jadi bisa menghabiskan waktu dengan orang tua, lebih bisa berinteraksi dengan banyak gitu. Baik, dari Anabel juga sepertinya terbuka ya cerita ke orang tua ketika ada mungkin kendala apa dalam proses belajar mengajar, pasti langsung disampaikan ke orang tua ya. Anabel luar biasa. Kita ke Mas Rudianto. Mas Rudianto, kita ingin tahu nih bagaimana kalau pendapat Mas Rudianto, Mas. Dengan kondisi saat ini kan bisa dikatakan kita tidak tahu kan, ini kan unpredictable ya Mas Rudianto ya. Tapi kalau Mas Rudianto sendiri melihatnya tentang anak-anak yang masih menyanyikan lagu orang-orang dewasa kan sekarang, wah banjir sekali Mas. Yang namanya di YouTube channel mereka cover lagu orang-orang dewasa tidak sesuai dengan umurnya. Ya. Bagaimana Mas Rudianto melihatnya? Ya, yang jelas saya prihatin karena saya pribadi waktu masih seusia mereka itu orang tua juga tidak melarang, tapi mereka menganjurkan ini lagu untuk anak-anak, lagu-lagu klasik untuk anak-anak, lagu-lagu Disney, ya lagu memang sesuai dengan usianya. Nah, saya tidak bisa 100% menyalahkan anak-anak itu, karena biar gimana pun kan harus ada yang mengontrol, yaitu orang tua ya. Ini bukan juga melulu menyalahkan orang tua. Input dari mereka pun terlalu terbuka kan, seperti Instagram, YouTube, mereka dapat input lagu-lagu dewasa. Sementara lagu anak-anak sendiri
sangat kurang kalau menurut saya ya, yang ada di ranah industri. Alih-alih bukan industri aja, tapi bahkan di Instagram sendiri ataupun Facebook sendiri sudah tidak ada lagu-lagu anak-anak yang berkeliaran gitu. Nah, akhirnya yang saya lihat bahkan di timeline saya sendiri pun ya anak-anak, loh ini kok nge-cover lagu orang dewasa, loh ini gimana ini gitu, dan banyak sekali. Nah, salah satu bentuk keprihatinan saya lah, makanya saya bikin program challenge yang tadi lagu anak-anak yang berbau-bau klasik gitu. Ini kan juga dihubungkan dengan sense of music juga Mas, kan setiap anak mungkin ya meniru perilaku dari orang tuanya. Kalau untuk selera musik kadang ada juga yang mencari sendiri Mas ya. Tapi kalau Mas Rudianto mengapa tertarik melakukan talent scouting ini Mas, penyanyi anak-anak yang lalu dikumpulkan dan membuat pentas musikal secara virtual gitu. Mengapa tertarik dengan perkembangan bakat musik pada anak Mas? Saya lurusin sedikit, jadi saya bukan sifatnya membuat talent scouting gitu ya. Bukan yang memproduksinya, bukan langsung Mas ya? Bukan, jadi saya tuh memang pengen ada perubahan, jadi bikin sesuatu yang beda gitu ya. Gimana anak-anak mau menangkap sebuah lagu baru yang benar-benar belum pernah dia dengar, lalu dia menyanyikannya. Di situ pun saya kasih tulisan bahwa di sini copyright by siapa, copyright by. Kebetulan kan komposisi dari saya sendiri. Nah, anak-anak itu secara tidak langsung mereka melihat, mengadop, lalu mereka merepost dan mereka ikut challenge saya. Di situ kan mereka sebenarnya sudah ada edukasi bahwa membawakan lagu orang tuh perlu izin komposernya, produsernya. Nah, kebetulan yang ikut challenge saya ini rata-rata akhirnya semuanya maksud saya goalsnya tuh dapat gitu ya, maksudnya bahwa anak-anak bisa ngerti bahwa mengcover itu ternyata seperti ini. Kalau membawakan lagu baru ternyata bukan cover namanya gitu. Karena di sini juga di challenge saya ini bukan mengcover, tapi lebih kepada membawakan sesuatu yang baru. Mereka berkesempatan sebagai seorang penyanyi single. Diberikan keleluasan untuk berkreasi Mas ya. Berkreasi. Mungkin kan kita senang dengan lagu orang itu, tapi alangkah baiknya kita bagaimana berpikir supaya muncul lirik-lirik yang ciptaan sendiri gitu Mas ya. Betul. Nah, di sini kan saya menjaringnya dalam tanda kutip dengan lagu yang saya search dulu gitu ya. Mereka banyak suka yang lagu-lagu apa, ternyata banyak lagu-lagu slow. Nah, saya buat lagu slow, anak-anak yang kangen sama teman-temannya, karena waktu itu kan 7 bulan yang lalu ya. Itu banyak anak-anak yang rindu sekolah. Nah, saya buat lagu seperti itu dengan progresi yang berbeda, dengan notasi yang agak berbeda. Nah, di situ tantangannya. Sebenarnya challenge-nya lebih kepada ear training. Karena saya tidak menyanyikan lagu itu. Saya buat musiknya, saya kasih notasinya, saya kasih liriknya. Udah saya lepas saja. Aransemen semua dari Mas Rudi. Dari aku semua yang produksi. Saya lepas ke anak-anak, saya bilang, ayo anak-anak jangan lupa ya, senang-senang. Jadi di situ saya tidak ada, bukan seperti festival, saya bilang harus begini, harus begitu, harus bisa nyanyi ini, harus itu, nggak ada. Kuncinya jadi, tadi senang-senang saja gitu ya. Kita senang-senang, jangan lupa senang-senang. Jadi mindset mereka ya untuk hal yang mengembirakan ya, Mas Rudi ya. Tidak ada tekanan di situ. Baik, kalau dari Mbak Dewi sebagai orang tua ini bagaimana ceritanya bisa berkolaborasi dengan Mas Rudi ini, Mbak Dewi? Ya itu dari awalnya yang karena Anabel ini cerita sama saya, dia lagi bosan katanya, terus biasa anak-anak kan main HP gitu ya, terus dia melihat Instagram dari Om Rudi, ada challenge menyanyikan lagu anak-anak gitu. Dan memang dia hobi nyanyi lagu anak-anak, dia masih suka gitu. Meskipun usianya sudah 13 tapi dia masih suka banget nyanyi lagu anak-anak gitu. Nah, terus jadi karena melihat ada lagu anak-anak, dia bilang mau ikutan dong Om, nah gitu. Dia ikutan lah gitu. Nah, terus dari situ ternyata unik gitu. Dari challenge yang dibuat dari Om Rudi ini unik karena tadi yang saya bilang ada level-levelnya itu. Ada level 1 sampai level 5 ya Bel ya. 1 sampai level 5. Terus juga itu tadi yang seperti yang Om Rudi bilang, lagunya itu lagu yang belum pernah dinyanyikan sama sekali. Jadi challenge-nya itu anak-anak menyanyikan seperti singlenya mereka. Wah, keren. Gitu. Sebagai bentuk apresiasi juga itu ya Mbak Dewi sebenarnya. Dan bukan cuman itu, mereka jadi kreatif karena harus membuat videonya kan. Membuat videonya semenarik sesuai dengan topik dari lagunya. Jangan-jangan lebih kreatif anak daripada orang tua nih. Iya betul, benar. Orang tua nggak bisa apa, anak-anak ABG ini kan
cepat ya belajarnya gitu. Proses belajarnya cepat. Meskipun kemarin mungkin belum pernah bisa bikin video gimana, tapi karena ikut challenge ini jadi mereka jadi kreatif gitu. Harus bisa recording sendiri. Itu kan recording juga, recording suaranya. Mencoba hal-hal baru. Padahal orang tua betul. bukan musisi kan? Ya, bukan. Tapi karena COVID gini kan recording harus di rumah, ya mereka membuat recording sendiri di rumah, membuat video sendiri di rumah gitu. Jadi dan menyanyikan lagunya sesuai dengan karakter mereka masing-masing. Nah itu unik banget gitu. Oke, luar biasa. Jadi dari ini ya. situ tuh mulai Nabel mengikut challenge yang disebutnya Salam Hore ya Bel ya. Salam Hore gitu. Oke, kita ke Kak Seto boleh nih. Kak Seto, kita masuk lagi ke bahasan di tengah pandemi ini. Kan kita juga sekalian menemukan bakat anak, tapi perlu juga untuk memberikan pengertian terhadap anak agar mematuhi memakai masker, menjaga jarak, dan juga menghindari kerumunan, serta mencuci tangan dengan air pakai sabun, Kak. Kan ini kan kita juga berharap ada kesadaran yang muncul dari anak. Mereka tidak merasa diperintah oleh orang tua, Kak Seto. Iya, memang pada kesempatan ini kan semua berada di rumah kan. Jadi pola pendidikan yang selama ini ada nuansa kekerasan, pemaksaan dan sebagainya itu memang harus diubah segera. Jadi yang penting anak betah di rumah, anak gembira, anak bahagia. Jadi polanya juga harus dikembangkan pola yang lebih demokratis. Jadi tadi dia misalnya tidak ada pemaksaan. Ya, semua mungkin dengan ide-ide masing-masing, tapi melalui semacam diskusi keluarga. Jadi berbicara dari hati ke hati begitu. Dengan cara demikian, maka kreativitas juga akan terus berkembang dan akhirnya juga dikaitkan dengan bagaimana menyadarkan mengenai bahaya COVID-19 ini. Jadi menjelaskan kepada mereka tergantung pada situasi, tergantung pada usia anak. Untuk anak balita dan sebagainya mungkin ya dengan dongeng, dengan gambar-gambar, mungkin dengan lagu, dengan menyanyi. Misalnya kita bikin, ayo kita lawan itu virus corona, tetap waspada, tidak kemana-mana. Misalnya, jagalah selalu kesehatan kita untuk saat ini di rumah saja. Misalnya, lalu ada cuci tangan, ada pakai masker dan sebagainya. Mungkin dengan dongeng, misalnya dengan saya berikan contoh-contoh, misalnya ini ada Pak Buaya, ini wah kemana-mana nggak mau pakai masker, aku tidak takut. Nah ini virus kan banyak, virus misalnya kena flu juga akhirnya dia batuk, Nah akhirnya datang boneka siapa ini, weleh, nih Pak Buaya aku selalu pakai masker, nah kalau aku pakai masker aku tidak batuk. Juga sekarang ada virus corona, kita harus jaga dan sebagainya. Jadi dengan cara-cara yang lebih mudah, lebih sederhana, tapi tidak ada pemaksaan, tidak kekerasan, lama-lama anak-anak juga bisa mengikuti dan memahami itu. Jadi sesuai dengan kondisi psikologis setiap anak. Kalau yang sudah remaja, ya mungkin tidak dengan paksaan, tapi dengan diskusi. Sekarang ini kan banyak juga pengaruh-pengaruh yang mengatakan ini tidak benar, pokoknya santai saja dan sebagainya. Melalui diskusi, melalui contoh-contoh dan sebagainya, akhirnya anak juga mendapatkan pemahaman yang lebih benar, tetapi tadi penuh persahabatan dan tetap dalam suasana gembira tanpa kekerasan terhadap anak. Demikian Mas Andrew. Kak Seto, kalau untuk di jenjang seperti Anabel Kak, sekitar kelas 2 sekolah menengah pertama, caranya bagaimana Kak, cara menyampaikannya? Kalau tadi kan ilmunya langka itu, kalau untuk tingkat balita mungkin kan TK dan betul. juga SD tadi bisa pakai dongeng Kak ya. Tapi kalau sudah agak remaja sedikit Kak? Nah yang sudah remaja tadi melalui diskusi dengan berbagai data-data. Kamu dapat pemahaman ini dari siapa yang mengatakan tidak benar dan sebagainya. Jadi kan sumber data bisa di mana-mana. Dengan media sosial kita mendapatkan banyak. Mungkin beberapa bisa mengakses jurnal-jurnal ilmiah dan sebagainya. Jadi dengan cara persahabatan, dengan biasakan semacam rapat keluarga ya, atau sidang umum MPR, Majelis Permusyawaratan Rumah begitu, akhirnya suasana tetap terbangun dan akhirnya mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan akhirnya anak-anak juga memiliki motivasi yang tinggi untuk menjalankan apa yang menjadi keputusan bersama tadi begitu. Luar biasa nih Kak Seto. Kami dapat istilah baru nih, Majelis Pemusyawaratan Rumah.
Wah berat ya. Isinya siapa aja itu ya Kak Seto ya. Kita ke Anabel coba ya. Anabel bisa diceritakan nggak pengalaman ketika tampil waktu itu mungkin kalau tidak salah episodenya Rumah Paman ya. Iya. Gimana Anabel pengalamannya? Jadi kan sebelum CDL ini awalnya kan Salam Hore dulu kan. Nah terus nggak lama terbentuklah ini CDL. Nah aku terpilih buat itu. Nah kan itu kan syutingnya kan di rumah masing-masing kan. Di rumah masing-masing itu sebenarnya kendalanya baik banget. Contohnya? Contohnya kan kita kan pakai green screen. Kita pakai green screen. Aku punya itu green screen kecil. Minta beliin yang besar dong sama Mama Anabel. Jadi itu kan nggak boleh lewat-lewat. Terus ulang berapa kali gitu. Terus tiba-tiba green screen-nya copot gitu. Habis itu kan ada Ada yang lewat gitu ya. Iya, betul banget. Habis itu kan ada yang scene pakai properti. Nah, itu juga seru tuh bikin propertinya. Dan dari pengalaman ini sih aku belajar banyak. Bisa lebih kreatif, bisa ya belajar banyak pengalaman lah pokoknya. Dari Itu aja sih. mamanya coba kita dengarkan dari Mbak Dewi. Gimana Mbak? Kan ya butuh perjuangan, hal baru dilakukan bersama lagi kan. Orang tua juga mau tidak mau dituntut untuk beradaptasi, menyesuaikan dengan era saat ini, serba digital, serba virtual. Gimana kalau dari Mbak Dewi? Kalau dari saya sendiri, saya pada dasarnya itu sangat mendukung apapun aktivitas anak selama itu positif gitu. Entah dia suka melukis, entah dia suka lagi bosen nyanyi, dia pengen melukis, silakan, nggak apa-apa gitu. Atau lagi bosen mau bikin kreativitas apa, membuat apa, dia kan suka DIY gitu kan. Nah jadi saya mendukung banget kalau selama dia melakukan hal itu positif, saya sangat mendukung sekali, membebaskan dia untuk memilih mau ke arah mana gitu. Kalau lagi bosan ke sana mau ke sini ya silakan, nggak apa-apa gitu loh. Jadi saya nggak terlalu membebaskan dia untuk berkreativitas sendiri gitu. Ini orang tua yang sudah menyesuaikan dengan zaman ya, Mas Rudi ya. Biasanya kan kalau orang tua zaman dulu, gimana Mas Rudi? Zaman kita dulu, Mas Rudi? Di bawah tekanan nggak, Mas Rudi? Lumayan. Lumayan. Sekarang lebih demokratis, Mas ya. Iya. Baik, kita coba ke Kak Seto dulu, Mas Rudi. Ini ada pertanyaan dari sama-sama jurnalis ini. Dari wartawan Cita, dari Tempo.co buat Kak Seto. Kak Seto, tips bergembira bagi anak dengan disabilitas semasa perpanjangan belajar dari rumah. Karena secara reguler saja sudah sangat menantang. Bagaimana Kak Seto? Ya, sekali lagi saya agak ulang. Tips untuk bergembira bagi anak-anak yang Disabilitas. disabilitas ya. Iya, anak-anak disabilitas kan berkebutuhan khusus kan, kebutuhannya khusus. Jadi dengan adanya situasi yang serba harus prihatin dan sebagainya, perhatian kita sebagai orang tua juga lebih khusus lagi. Jadi energi juga lebih dicurahkan pada anak disabilitas ini. Jadi selalu juga mendengar perasaan-perasaan anak. Jadi bukan segera tuntutan akademik atau tuntutan tugas dan sebagainya, tidak. Jadi kata-kata atau observasi anak, senyum tidak, gembira tidak. Dan tadi judulnya akan pertemuan ini membuat anak gembira selama pandemi COVID-19 ini. Karena ini salah satu kekuatan untuk menangkal virus itu adalah kondisi psikologis yang tetap semangat, tetap gembira, tetap optimis dan sebagainya. Jadi untuk anak ini ya ciptakan dengan segala cara. Kalau perlu orang tua mempunyai program-program khusus untuk anak-anak disabilitas ini. Komunikasi dengan guru kalau memang dia sudah sekolah di sekolah luar biasa, apa-apa yang bisa diberikan. Nah, orang tua betul-betul memenuhi hak anak ini dengan lebih optimal lagi. Dan kemudian tadi ada rencana entah menyanyi, entah menggambar, entah mendongeng, entah apapun juga. Yang penting anak merasa ibaratnya sebuah bunga itu merekah di tanah yang subur. Dan tanah yang subur adalah keluarga yang kondusif, yang penuh dengan kekuatan cinta. Itu yang paling penting, Mas Andromeda. Oke, kekuatan cinta dan juga kondisi keluarga yang kondusif. Mas Rudianto. Kalau cerita Mas Rudianto kan yang menangani anak langsung, bagaimana melihat dukungan para orang tua mereka, Mas Rudianto? Ya, kalau saya melihatnya justru yang pertama dari orang tua, benar itu, bahwa terlihat kok anak-anak yang didukung oleh orang tuanya
dari program yang saya buat ini, soalnya butuh properti kan. Nah itu aja dulu deh, butuh green screen. Nah itu anak-anak tuh, oh oke, green screen, oke om, oke. Nah, ya ini kan butuh orang tua yang support. Saya lihat di sini Support secara dana khususnya ya. support ya baik itu otomatis. Nah, tapi maksud saya bukan sekedar membelikan, tapi lebih kepada apalagi sih kebutuhannya untuk program yang saya buat ini gitu. Ya yang jelas memang sangat dibutuhkan support dari orang tua. Tektokan mereka berdua. Tapi pendampingan orang tua ke anaknya, Mas Rudianto melihatnya ada perubahan, ya Mas ya. Yang mungkin biasanya kalau belajar di sekolah hanya melepaskan, ini loh ini porsi guru. Sekarang orang tua yang turun tangan. Ya, kalau saya lihat di sini agak sedikit berbeda bahwa orang tua selain support, tapi orang tua kayaknya nggak bisa ikut campur nih, karena urusan kreatifnya kebanyakan para ibu-ibu nggak ngerti, apalagi masalah gadget ya. Terus kalau dari saya kan masalah recording, berarti ada kaitannya dengan bernyanyi melalui HP. Nah itu kan berarti ada teknik khusus. Nah itu saya sudah kasih beberapa tips dan teknik kepada anak-anak yang sebelumnya ikut di Salam Hore. Jadi ketika saya bikin acara berikutnya mereka semua udah tidak bingung. TikToknya cepat banget. Berarti berarti anak-anak sekarang bisa dibilang ya mereka menyerap ilmunya secara cepat Mas ya? Banget. Mereka bernyanyi, membuat video, mengedit sendiri, gaya sendiri, semuanya udah mereka sendiri lakukannya. Hebat kalau luar saya sih biasa senang nih, sekali. Anabel. Kita kasih tepuk tangan buat Anabel nih. Patut bangga nih. Bisa Mbak lihat Dewi. di Instagramnya Anabel ya, itu beberapa postingan-postingan yang dia buat video-video dan ada beberapa single juga yang saya buat. Berarti wajib kita follow habis ini. Wajib kita follow. Tolong di follow back ya Anabelnya. Kita boleh ke Kak Seto lagi. Kak Seto, ini kan selain tadi Kak Seto sudah memberikan trik dan juga caranya, kita juga ingin tahu bagaimana membuat secara psikis, kemudian mereka juga merasakan bagaimana proses belajar mengajar ketika didampingi orang tua Kak Seto. Mereka bahagia, mereka senang secara kejiwaannya. Bagaimana Kak Seto melihatnya? Iya, memang ini sering menjadi keluhan para orang tua, seolah-olah kurikulum ini tetap dipaksakan ya dalam kondisi darurat, tapi kok kurikulumnya kurikulum normal dan sebagainya. Akhirnya anak bingung, orang tua juga mungkin sudah lupa dan sebagainya. Jadi sebetulnya kunci utama adalah orang tua banyak berdiskusi atau berkomunikasi dengan para guru. Jadi melalui komite sekolah untuk menyaring materi pelajaran yang diberikan kepada siswa. Karena bagaimana juga menjelaskan di rumah dengan menjelaskan di sekolah tentu berbeda situasinya. Jadi kami sendiri sudah banyak komunikasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mohon kurikulumnya betul-betul kurikulum darurat atau kurikulum adaptif. Bahkan setiap anak diberi kebebasan untuk memilih kurikulum yang mana. Karena situasinya memang setiap keluarga berbeda. Juga dengan masalah teknologi juga, kadang-kadang tidak punya alat handphone atau laptop, kemudian sinyal juga susah, kuota habis, dan sebagainya. Juga screen time yang sebetulnya juga harus dibatasi itu juga membuat lebih mudah pusing dan kemudian memicu berbagai emosi negatif. Jadi semua pembelajaran ini melalui orang tua menyampaikan kepada putra-putrinya dengan cara yang lebih diskusi tanpa terlalu banyak menatap layar. Dan kemudian tadi juga dipadu dengan berbagai bakat-bakat anak yang saling berbeda. Misalnya mau menjelaskan, yang remaja menjelaskan apa itu protozoa, porifera, kuilintera. Nah mungkin kalau anak yang senang bernyanyi, mungkin dijelaskan dengan nada-nada. Protozoa, hewan bersel satu. Nah porifera apa? Porifera, hewan yang berpori. Kalau kuilintera? Kuilintera, hewan yang berongga. Cacing bahasa Latinnya apa? Cacing itu ya vermes lah namanya. Misalnya dengan nada anak akhirnya senang belajarnya. Jadi pendekatan psikologis secara unik dan individual akan memudahkan belajar ini tetap dalam nuansa gembira. Luar biasa Kak Seto. Yang penting bermain nada, tapi juga jangan nada tinggi ya Kak Seto ya. Kalau nada tinggi bawaannya mau marah nanti sama anaknya Kak Seto ya. Pokoknya daring jangan jadi darting ya. Darah tinggi, aduh bahaya nih. Singkat saja pesan dari Mbak Dewi untuk menyemangati para orang tua di rumah agar tetap kreatif dan juga bahagia mendampingi anaknya dalam proses belajar mengajar. Mbak Dewi, silakan.
mungkin masukan dari saya, biarkan anak-anak ini mengikuti kata hatinya, Oke. gitu. Jadi saya ini memang bukan orang tua yang memaksakan anak harus akademisnya tinggi atau harus juara ranking atau gimana, enggak. Saya membebaskan dia untuk ya kalau memangnya kamu mampunya sekian nggak apa-apa kamu sekian, tapi kan dalam hidup ini kan nggak cuman akademis saja gitu kan, ada bakat yang dia bisa kembangkan lagi, yang dia lebih, dan itu pun juga merupakan prestasi gitu. Jadi prestasi itu bukan cuman hanya di akademis, tapi bisa juga dilihat dari bakat-bakatnya gitu, misalnya melukis atau yang bisa bernyanyi atau yang bisa programming atau apapun, dia membuat robot atau apa. Nah, itu bagus sekali, karena ya kedua itu menurut saya harus seimbang gitu. Jadi membiarkan anak untuk bisa bebas memilih arahnya, itu akan lebih baiknya gitu kalau menurut saya. Baik, terima kasih banyak mamanya Anabel, Ibu Dewi, Mas Rudianto, terima kasih dari Emerald Bags, musisi yang menginspirasi kita semua. Kak Seto, terima kasih banyak Kak Seto. Meskipun kita terpisah jarak, tapi tadi ilmunya mahal, luar biasa Kak Seto. Semoga bermanfaat untuk kita semua yang menonton pada pagi hari ini. Hadirin sekalian, demikianlah dialog kami bersama dengan para narasumber dengan kapasitasnya masing-masing. Kami kembali mengingatkan mengenai 3M, memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir, kemudian menjaga imunitas dengan olahraga dan konsumsi makanan yang bergizi. Apa yang kita lakukan agar disiplin dan patuh memakai masker, menjaga jarak dan hindari kerumunan, serta mencuci tangan belum sebanding dengan beratnya perjuangan dokter. Ini perlu dipertegas ini. Beratnya perjuangan dokter dan tenaga kesehatan yang saat ini tengah merawat pasien-pasien yang berada di rumah sakit di seluruh penjuru tanah air. Saya Andromeda Mercury, langsung dari Media Center Geraha BNPB Jakarta, mengucapkan terima kasih Anda sudah menyaksikan kami. Sampai jumpa.